Rohidin bisa maju kembali di Pilkada 2024, benarkah? Langsung saja kita jawab, jawabannya adalah bisa. Jelas pakar hukum tata negara UNIP Ahmad Alwi. Saat ini banyak premis yang bermunculan belakangan ini, yang menghangatkan konstelasi Pilkada tahun 2024 yang akan berlangsung tanggal 27 November tahun 2024, yang infonya juga masih didebatkan untuk dimajukan menjadi September tahun 2024, entah September ataupun November. Kehangatannya sudah bisa kita rasakan sejak sekarang. Sebagai insan pemerintahan, yang tertarik dengan kajian hukum dan dinamika pemerintahan, maka Ahmad Alwi akan memberikan penjelasan yang menjadi landasan berpikir saya bahwa Rohidin bisa maju kembali, yang saya rangkum dari berbagai sumber. Muncul banyak perdebatan, apakah Gubernur Bengkulu incumbent saat ini bisa maju kembali? Ada yang menilai masa jabatannya sudah melebihi setengah periode jabatan, sehingga tidak bisa maju kembali. Hal ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara UNIP Ahmad Alwi melalui putusan MK nomor 2 PUU 21 2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada menjadi topiknya. Namun, jika kita melihat lebih dalam terkait dengan putusan tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai premis bahwa Rohidin bisa maju kembali. Rohidin pelaksana tugas gubernur, bukan penjabat atau penjabat sementara gubernur. Putusan MK nomor 02, PUU 21, 2023 tersebut terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. Sedangkan, berdasarkan putusan MK nomor 22, PUU-7/2009 yang menyatakan, masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan, yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67, PUU-28/2020 yang menyatakan, setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Pada tahun 2020 terbit putusan MK nomor 67, PUU 18/2020. Putusan ini mengenai Bupati Bone Bolango periode tahun 2010 sampai tahun 2015, Haminpo, yang menjadi pelaksana tugas Bupati selama 2 tahun 8 bulan 9 hari. Haminpo kemudian menjadi Bupati definitif selama 2 tahun 3 bulan dan 21 hari. Putusan MK 67/2020 tersebut tidak menyatakan Haminpo tak memenuhi syarat sebagai calon bupati periode tahun 2021 sampai tahun 2026 karena terhitung 2 periode. Haminpo akhirnya menjabat Bupati Bone Bolango periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Kasus ini adalah fakta hukum. Melalui kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa putusan MK nomor 67, PUU 18/2020 tersebut menjelaskan cara menghitung masa jabatan bupati atau kepala daerah adalah sejak pelantikan. Kita perlu mencermati pertimbangan putusan tersebut yang berkaitan pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas. Ada 2 cara memahami dalam putusan MK, yaitu membaca utuh amar putusan dan pertimbangan hukum yang sifatnya mengikat. Hakim MK dalam putusan MK nomor 02, PUU-21/2023 tentu telah mempertimbangkan perkara-perkara sebelumnya yang berkaitan dengan norma perkara yang diuji atau mutatif mutandis. Hal ini tentu bisa menjadi landasan jurisprudensi pula bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa pejabat pelaksana tugas kepala daerah atau PLT tidak bisa disebut penjabat definitif kepala daerah. Seorang PLT kepala daerah hanya menjalankan tugas kepala daerah yang masih menjabat.
Sebagai wakil kepala daerah yang ditunjuk sebagai PLT, kepala daerah hanya mendapatkan hak keuangan sebatas gaji sebagai wakil kepala daerah dan memiliki kewenangan yang terbatas, tidak seperti kepala daerah definitif. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban Rohidin sebagai pelaksana tugas harus tetap kepada pemilik jabatan gubernur yaitu Ridwan Mukti. Pada intinya, pelaksana tugas kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah dalam serba yang terbatas. Selain sifat kewenangannya yang mandator, juga tidak dibenarkan membuat keputusan yang sifatnya strategis. Hak-hak protokoler, keuangan, gaji, dan tunjangannya pun tetap dalam kapasitas sebagai wakil kepala daerah. Penafsiran hukum mengenai pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas pun harus kita cerna lebih halus. Posisi jabatan kepala daerah hanya bisa diisi satu orang pejabat saja. Dalam situasi kepala daerah diberhentikan, jelas Ahmad Alwi selaku pakar hukum tata negara Universitas Bengkulu. Sementara, wakilnya akan bertugas melaksanakan kewenangan sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Putusan MK nomor 2, PUU-21/2023, sama sekali tidak membuat norma baru bagi seseorang yang pernah menjabat pelaksana tugas kepala daerah. Putusan tersebut hanya menyatakan tidak membedakan antara masa jabatan bagi yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara. Rohidin adalah seorang wakil kepala daerah yang menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah, tidak pernah menduduki jabatan sebagai penjabat sementara. Padahal secara teori, pelaksana tugas dan penjabat sementara adalah dua terminologi jabatan yang berbeda. Pejabat sementara kepala daerah adalah seorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan kepala daerah disebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani cuti kampanye yang diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Penjabat kepala daerah adalah pejabat yang menjabat sebagai kepala daerah apabila gubernur wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, maka Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul menteri. Hal ini tertuang dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksana tugas adalah seseorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada pasal 86 Undang-Undang tersebut, dijelaskan pula bahwa apabila kepala daerah diberhentikan sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi tiga terminologi jabatan ini tentu memperjelas bahwa penjabat sementara, penjabat dan pelaksana tugas kepala daerah adalah tiga posisi jabatan yang jelas berbeda satu sama lain. Rohidin adalah pelaksana tugas gubernur, bukan penjabat atau penjabat sementara, sehingga bukan merupakan subjek dalam putusan MK nomor 02 PUU-21/2023 yang terdapat sebuah kalimat yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara masa jabatan Rohidin yang kurang dari setengah masa jabatan dalam satu periode, baik sebagai pelaksana tugas gubernur, maupun sebagai gubernur definitif masa jabatan Rohidin sebagai gubernur Bengkulu definitif selama 2 tahun 2 bulan 2 hari, dilantik sebagai gubernur definitif pada tanggal 10 Desember tahun 2018, dan berakhir masa jabatan pada tanggal 12 Februari tahun 2021, dan masa jabatan sebagai pelaksana tugas, PLT, Gubernur Bengkulu selama 1 tahun 5 bulan 27 hari, ditunjuk sebagai PLT Gubernur pada tanggal 22 Juni tahun 2017, dan menjadi definitif pada tanggal 10 Desember tahun 2018, yang dimana perhitungan masa jabatannya tidak bisa digabung secara historis atau jurisprudensi putusan MK. Tidak ada putusan yang menyebutkan satu periode adalah gabungan antara penjabat definitif dan PLT Kepala Daerah. Dengan demikian, Rohidin baru menjabat sebagai Gubernur Bengkulu selama 2 tahun 2 bulan dan 2 hari atau belum setengah masa jabatan. Kalaupun memaksa ingin dimaknai pertimbangan putusan MK nomor 2
PUU-21/2023 yakni MK tidak membedakan masa menjabat 2,5 tahun atau lebih sebagai satu periode antara pejabat definitif dengan pejabat sementara, maka dua keadaan dari Rohidin Mersyah baik saat menjabat sebagai PLT Gubernur Bengkulu dan Gubernur Bengkulu definitif belum pula dapat terhitung sebagai satu periode atau lebih dari 2,5 tahun. Karena Rohidin menjabat sebagai PLT Gubernur Bengkulu hanya 1 tahun 5 bulan 27 hari, dan sebagai gubernur definitif hanya 2 tahun 2 bulan saja. Dan ingat, Rohidin di sini menjabat sebagai pelaksana tugas, bukan penjabat atau penjabat sementara yang dimaksud dalam putusan MK nomor 2 PUU-21/2023. Masa jabatan Rohidin yang kurang dari setengah masa jabatan dalam satu periode, baik sebagai pelaksana tugas gubernur, maupun sebagai gubernur definitif masa jabatan Rohidin. Sebagai gubernur Bengkulu definitif selama 2 tahun 2 bulan 2 hari, dilantik sebagai gubernur definitif pada tanggal 10 Desember tahun 2018, dan berakhir masa jabatan pada tanggal 12 Februari tahun 2021, dan masa jabatan sebagai pelaksana tugas, PLT, Gubernur Bengkulu selama 1 tahun 5 bulan 27 hari, ditunjuk sebagai PLT Gubernur pada tanggal 22 Juni tahun 2017, dan menjadi definitif pada tanggal 10 Desember tahun 2018, yang dimana perhitungan masa jabatannya tidak bisa digabung secara historis atau jurisprudensi putusan MK. Tidak ada putusan yang menyebutkan satu periode adalah gabungan antara penjabat definitif dan PLT Kepala Daerah. Dengan demikian, Rohidin baru menjabat sebagai Gubernur Bengkulu selama 2 tahun 2 bulan dan 2 hari atau belum setengah masa jabatan. Kalaupun memaksa ingin dimaknai pertimbangan putusan MK nomor 2, PUU-21/2023, yakni MK tidak membedakan masa menjabat 2,5 tahun atau lebih sebagai satu periode antara pejabat definitif dengan pejabat sementara, maka dua keadaan dari Rohidin Mersyah baik saat menjabat sebagai PLT Gubernur Bengkulu dan Gubernur Bengkulu definitif belum pula dapat terhitung sebagai satu periode, atau lebih dari 2,5 tahun. Karena Rohidin menjabat sebagai PLT Gubernur Bengkulu hanya 1 tahun 5 bulan 27 hari, dan sebagai Gubernur definitif hanya 2 tahun 2 bulan saja. Dan ingat, Rohidin di sini menjabat sebagai pelaksana tugas, bukan penjabat atau penjabat sementara yang dimaksud dalam putusan MK nomor 2 PUU-21/2023. Rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memberikan surat tugas tentang penugasan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, nomor 122, 17/2928, SJ, Tanggal 22 Juni tahun 2017 kepada Rohidin Mersyah di ruang sidang utama, Gedung A lantai 3 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2017. Rohidin Mersyah resmi diangkat menjadi pelaksana tugas, PLT, Gubernur Bengkulu menggantikan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti untuk masa jabatan tahun 2016 sampai tahun 2021. Pengangkatan Rohidin Mersyah sebagai PLT Gubernur ini dilakukan setelah Ridwan Mukti ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan penunjukan sebagai pelaksana tugas ini hanya dengan surat Mendagri, bukan dengan Kepres. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat 1, huruf O yang juga dituangkan dalam pertimbangan putusan MK nomor 22, PUU 7/2009, menegaskan bahwa awal untuk mulai menghitung satu periode masa jabatan kepala daerah adalah sejak tanggal pelantikan. Batas untuk mulai menghitung masa jabatan adalah dimulai pada hari pelantikan sesuai putusan MK nomor 22, PUU 7/2009, pasal 38 PP 6/2005 dan perubahannya, dan pasal 4 ayat 1, huruf O PKPU 9/2020 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah. Pelaksana tugas kepala daerah, tidak ada ketentuan yang mengatur untuk pelantikannya. Artinya seorang pelaksana tugas kepala daerah tidak dilantik, sehingga tidak mungkin ada batas untuk menghitung limit masa jabatan. Pada saat diserahkan Kepres penunjukan sebagai pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin bukan dilantik sebagai pelaksana tugas, melainkan hanya melalui pengukuhan, karena yang namanya pelantikan
Kepada pejabat yang bersangkutan harus dengan mengucapkan lafal sumpah sesuai kepercayaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara pelantikan kepala dan atau wakil kepala daerah pada Permendagri tersebut. Tidak pula diatur pelantikan pelaksana tugas kepala daerah, yang ada diatur hanya pelantikan kepala daerah dan penjabat. Kepala daerah hal ini tentu melegitimasi bahwa Rohidin ketika menjadi pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, tidak dihitung sebagai mulai masa jabatan karena tidak dilakukan prosesi pelantikan. Ingat, periode masa jabatan terhitung sejak pelantikan. Rohidin hanya dilantik ketika menjabat sebagai gubernur definitif pada tanggal 10 Desember tahun 2018. Dan pada waktu itu, Rohidin baru kemudian diangkat menjadi Gubernur Bengkulu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 P tahun 2018, Dena baru dilantik sesuai prosesi yang diatur dalam Permendagri 35 tahun 2013. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Rohidin Mersyah bisa kembali mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Bengkulu periode tahun 2024 sampai tahun 2029, karena 1. Masa jabatan Rohidin sebagai Gubernur definitif hanya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, masih belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan dalam satu periode. 2. Tugas sebagai pelaksana tugas sebagai gubernur tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan. 3. Frasa menjabat secara definitif dan frasa penjabat sementara dalam Putusan MK Nomor 02 PUU-21/2023 tidak dimaksudkan pula pada frasa pelaksana tugas, sehingga pelaksana tugas tidak menjadi subjek dalam putusan tersebut. 4. Wakil gubernur yang melaksanakan tugas kepala daerah selama kepala daerah diberhentikan sementara, tidak bisa disebut pernah menjabat sebagai gubernur. Logikanya, kalau menjabat pelaksana tugas gubernur sama dengan gubernur, maka ada 2 gubernur pada saat bersamaan. 5. Rohidin tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur, sehingga tidak terhitung dimulainya masa jabatan Rohidin ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur hanya dengan surat Mendagri, bukan Kepres dan tidak dilantik. Inilah premis yang saya sampaikan terkait dinamika Pilkada tahun 2024 yang makin hangat di Provinsi Bengkulu. Tentu semuanya ini pada akhirnya akan ditentukan oleh KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada. Setidaknya, pembahasan ini mengingatkan kita jelas Ahmad Alwi, pakar hukum tata negara Universitas Bengkulu. Pada saat Agusrin M. Najamuddin menjadi calon gubernur Bengkulu pada Pilkada tahun 2020. Saat itu banyak isu yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa mencalonkan diri karena status sebagai ex-napi tipikor, namun akhirnya beliau dapat mencalonkan diri. Artinya apa? Artinya apapun pandangan kita, tentu pihak berwenang yang akan memutuskan. Marilah kita ciptakan suasana yang damai dan sejuk dalam menyambut Pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2024 nanti. Jelas pakar hukum tata negara Ahmad Alwi mengakhiri. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Alfa Tommy melaporkan. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News.